tengah gemerlap kota Jakarta, di antara gedung-gedung pencakar langit yang terlihat megah dan hiruk-pikuk suara kendaraan, ada seorang cowok biasa yang punya mimpi luar biasa. Namanya Adit. Dia bukan siapa-siapa di mata orang lain, cuma seorang lulusan kuliah teknik biasa yang punya satu mimpi besar: membuat aplikasi yang bisa merubah cara orang belajar, khususnya buat anak-anak di daerah pelosok. Bayangin aja, anak-anak yang harus berjalan berpuluh-puluh kilometer buat sekolah, gak punya buku yang layak, atau bahkan harus belajar di bawah langit terbuka karena gak ada kelas yang cukup untuk mereka. Di saat banyak orang memilih jalan yang lebih aman atau nyaman, Adit punya tekad untuk menciptakan sesuatu yang bisa ngebantu mereka. Bukan buat jadi terkenal, bukan buat kaya, tapi buat ngasih kesempatan belajar yang setara. Tapi jangan pikir jalan Adit itu mulus. Keluarganya nggak dukung, bahkan sahabatnya banyak yang meragukan mimpinya. Ngapain sih ribet-ribet bikin aplikasi yang entah bisa atau nggak dipakai orang? Mending cari kerja tetap aja, hidup tenang, gaji lancar, kata ayahnya suatu hari. Bagi ayah Adit, nggak ada yang lebih penting selain melihat anaknya sukses dan hidup nyaman. Bagi Adit, hidup itu bukan cuma soal cari aman, tapi soal berani mencoba dan berani gagal. Sejak SMA, Adit udah jatuh cinta sama dunia teknologi, terutama yang berkaitan sama edukasi. Dia selalu kagum ngelihat anak-anak di pelosok yang semangat belajar meskipun fasilitas mereka terbatas. Itu jadi motivasi Adit buat bikin sesuatu yang berguna, sesuatu yang bisa jadi jembatan bagi anak-anak itu untuk meraih mimpi mereka. Ketika kuliah, Adit sering ikut seminar, workshop, dan belajar coding hingga larut malam. Meskipun kadang harus hemat untuk bisa beli buku atau ikut seminar, dia tetap bersemangat. Teman-temannya sering heran, "Dit, lo ngapain sih sibuk banget? Hidup lo kayak gak ada hiburannya." Canda Bimo, teman satu angkatannya. Tapi Adit cuma tertawa. "Bimo, gue cuma pengen ngelihat anak-anak di pelosok sana punya kesempatan yang sama kayak kita." Setelah lulus kuliah, Adit mutusin untuk bikin startup sendiri dan ikut berbagai kompetisi untuk dapat pendanaan. Dia kerja keras bikin prototipe aplikasinya, nginap di kantor sampai pagi, coding berjam-jam, dan nyaris nggak tidur. Tapi apa yang dia dapat? 2 kali ditolak, 3 kali gagal masuk final. Teman-teman yang awalnya bantu, satu persatu mundur. "Maaf Dit, gua nggak bisa lanjut. Kayaknya ini susah banget," kata salah satu temannya saat memutuskan keluar dari tim. Adit sempat terpukul. Semua keraguan mulai datang. Bahkan suara-suara di kepalanya bilang dia harus berhenti. Apa gue terlalu naif? Apa benar jalan ini buat gue? Pikirnya malam itu. Tapi ada satu orang yang selalu ngedukungnya. Sahabatnya sejak SMA, Nisa. Nisa selalu jadi pendengar setia buat Adit. Suatu malam, saat mereka nongkrong di sebuah kafe kecil, Nisa menatap Adit dengan serius. "Dit, gimana sih caranya kamu tetap semangat? Padahal udah ditolak berkali-kali dan banyak yang mundur." Adit terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. "Nis, gue selalu ingat satu hal. Mimpi gue ini bukan cuma buat gue. Gue ngebayangin anak-anak di pelosok yang belajar di bawah langit karena gak punya ruang kelas. Gue pengen mereka tahu, mereka punya kesempatan untuk sukses sama kayak kita yang di kota ini. Kalau gue berhenti sekarang, mereka gak akan pernah dapat kesempatan itu. Jadi, gue gak bisa nyerah."
Malam itu, Nisa sadar kalau Adit bukan cuma mimpi tinggi, tapi dia punya hati yang kuat dan tekad yang gak goyah, meskipun dunia seakan gak berpihak. Beberapa bulan kemudian, datang kabar yang bikin Adit semangat lagi. Ada investor besar yang tertarik dengan idenya, tapi saat yang sama, cobaan datang. Ibunya sakit dan perlu biaya pengobatan besar. Adit ada di persimpangan antara menggunakan kesempatan besar untuk mimpinya atau membantu keluarganya. Adit merasa galau luar biasa. Di satu sisi, dia nggak mau meninggalkan keluarganya yang sedang butuh bantuan. Tapi di sisi lain, kesempatan ini mungkin nggak datang dua kali. Ia teringat kata-kata Nisa saat mereka ngobrol terakhir kali. Dit, kalau mimpi lo cuma buat diri lo sendiri, lo bakal gampang nyerah. Tapi kalau buat orang lain, lo bakal nemuin kekuatan lebih buat ngejar itu. Akhirnya Adit memutuskan untuk jujur pada investornya tentang kondisi keluarganya. Dia datang dengan hati berat, siap kalau misalnya investasi itu dibatalkan. Tapi siapa sangka, sang investor malah tersentuh dengan ketulusan dan integritas Adit. Investor itu bukan hanya memberikan dana untuk pengembangan aplikasi, tapi juga membantu biaya pengobatan ibunya. Aplikasi Adit mulai dikenal dan dengan cepat menjadi perhatian di dunia pendidikan. Sekarang, anak-anak di pelosok bisa mengakses materi belajar tanpa perlu jauh-jauh sekolah. Dengan aplikasi ini, Adit nggak hanya berhasil mewujudkan mimpinya, tapi dia juga memberi anak-anak itu sebuah kesempatan yang dulu hanya dia anggap sebagai angan. Di suatu pagi yang cerah, Adit berdiri di depan jendela kantornya, melihat langit yang membentang luas. Sambil tersenyum, dia menyadari kalau hidup ini lebih dari sekadar sukses atau gagal. Perjalanannya mengajarkan bahwa selama kita punya niat baik dan ketulusan hati, semesta akan bekerja sama membantu kita mencapai mimpi itu. Adit tahu jalannya masih panjang, tapi dia nggak takut. Dia siap untuk terus melangkah, karena sekarang dia tahu mimpi yang diperjuangkan dengan hati akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah menyerah pada mimpi yang mungkin terlihat mustahil. Selama kamu punya ketulusan dan niat yang baik, semesta akan membuka jalan untukmu. Sesulit apapun tantangannya, jangan berhenti sebelum kamu sampai.